Langkah dramatis Indonesia menggandeng Rusia dalam operasi militer di Papua telah mengguncang tatanan geopolitik Indo-Pasifik. Ribuan pasukan gabungan diterjunkan ke wilayah konflik membentuk aliansi militer tak terduga yang memicu reaksi keras dari negara-negara barat. Australia sebagai tetangga terdekat dan pemain kunci regional, tak tinggal diam. Mereka menuduh Indonesia membuka gerbang pengaruh militer Rusia ke jantung Indo-Pasifik. Papua bukan sekadar soal dalam negeri bagi Indonesia. Sejak integrasinya ke dalam NKRI, wilayah ini telah berkali-kali menjadi sorotan dunia. Mulai dari isu HAM, separatisme hingga geopolitik internasional, pemerintah telah berusaha melalui berbagai pendekatan pembangunan infrastruktur, otonomi khusus, dan reformasi aparat. Namun akar masalah tetap berakar, yaitu ketimpangan, marginalisasi, dan aksi separatis bersenjata yang terus memakan korban. Di sisi lain, hubungan Indonesia dengan Rusia terus berkembang. Seiring memburuknya hubungan militer Indonesia dengan negara-negara barat, akibat tekanan HAM dan embargo teknologi, Moskow menawarkan alternatif kerjasama setara tanpa intervensi dalam urusan domestik. Dalam konteks inilah operasi militer gabungan antara dua negara raksasa ini terbentuk, sebuah langkah yang menandai eskalasi strategis yang tak bisa diabaikan. Isu Papua juga tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang penjajahan dan eksklusi. Banyak masyarakat Papua merasa bahwa pembangunan yang digembar-gemborkan pemerintah belum menjangkau kehidupan sehari-hari mereka. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja masih jauh tertinggal dibanding wilayah lain. Ketidakpuasan ini menjadi bahan bakar bagi gerakan separatis dan turut dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok asing yang memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut. Operasi Garuda Vostok menjadi tajuk utama berbagai media internasional. Pasukan elit dari kedua negara mulai bergerak sejak awal tahun 2025 dengan tujuan utama menetralisir basis OPM di wilayah pegunungan tengah Papua dan mengamankan jalur logistik serta objek vital nasional. Kegiatan ini tidak hanya mencakup pengintaian dan penyerbuan, tetapi juga pelatihan militer, pembangunan pos terpadu hingga distribusi logistik dengan dukungan UAV dan sistem komunikasi Rusia. Respon Australia sangat cepat dan keras. Canberra menuduh keterlibatan militer Rusia sebagai bentuk provokasi dan ancaman langsung terhadap stabilitas regional. Di forum-forum internasional seperti ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM dan PBB, Australia menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya campur tangan kekuatan besar di wilayah yang selama ini mereka anggap sebagai zona pengaruh historis. Bahkan beberapa anggota Parlemen Australia menyerukan peningkatan kehadiran armada Angkatan Laut Australia di Laut Arafura. Keterlibatan Rusia dalam urusan Papua dapat dibaca sebagai langkah strategis Moskow untuk memperluas pengaruh di kawasan Indo-Pasifik yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Bagi Rusia, kerjasama ini adalah bagian dari doktrin geopolitik pasca Ukraina. Mencari mitra di kawasan global Asia Tenggara untuk menghindari isolasi dan memperluas pangkalan logistik, serta aliansi keamanan. Indonesia di sisi lain, memanfaatkan kesempatan ini untuk mendiversifikasi mitra strategis dan mengurangi ketergantungan pada Barat yang kerap mencampuri isu dalam negeri. Namun peran Rusia bukan hanya sebagai pemasok kekuatan militer. Mereka juga menawarkan proyek transfer teknologi militer dan siber, yang menjadikan Papua sebagai medan uji coba ekosistem keamanan terpadu. Ini menciptakan ketergantungan teknologi baru, sekaligus menjadikan wilayah timur Indonesia sebagai titik strategis dalam proyeksi kekuatan Rusia di Pasifik Selatan. Ini berimplikasi besar pada kalkulasi strategis Amerika Serikat dan Australia yang sebelumnya berfokus pada Laut Cina Selatan dan Taiwan. Secara ekonomi, kerjasama ini membuka peluang investasi Rusia di sektor energi, pertambangan, dan konektivitas. Perusahaan-perusahaan Rusia tertarik pada potensi tambang nikel, emas, dan gas di Papua, serta siap membangun jalur kereta barang dari dataran tinggi ke pelabuhan-pelabuhan baru. Namun, minat ini juga bisa menimbulkan konflik kepentingan dengan perusahaan multinasional Barat yang sudah lama bercokor di wilayah tersebut. Persaingan ini dapat memunculkan friksi ekonomi lintas batas dan memicu tekanan diplomatik lebih lanjut. Bagi Indonesia, dampaknya kompleks.
Di satu sisi, kerjasama militer ini memperkuat posisi Jakarta dalam menegakkan kedaulatan wilayah dan mengatasi ancaman separatis secara lebih efektif. Dukungan Rusia juga memberi pengaruh positif dalam forum internasional, di mana isu Papua kerap diangkat secara sepihak oleh negara-negara Barat. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendefinisikan ulang narasi internasional tentang Papua, dan menegaskan bahwa wilayah ini sah secara hukum dan historis sebagai bagian dari NKRI. Namun di sisi lain, aliansi ini memicu kekhawatiran akan isolasi diplomatik. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mulai meninjau ulang kerjasama pertahanan dan ekonomi mereka dengan Indonesia. Beberapa bantuan militer ditangguhkan, dan pembicaraan perdagangan bebas diperlambat. Ketergantungan pada Rusia pun menimbulkan risiko baru jika hubungan bilateral memburuk, atau jika Indonesia tersedat konflik global yang lebih besar akibat manuver strategis Rusia. Dunia internasional menyaksikan babak baru rivalitas global yang kini menjalar ke Asia Tenggara. Rusia memperluas tapaknya di kawasan yang selama ini menjadi arena persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China. Australia merasa wilayah pengaruhnya terancam, mempererat kolaborasi dengan Papua Nugini, memperkuat latihan militer bersama dengan Jepang dan Filipina, serta memperluas kehadiran angkatan lautnya di Laut Timur dan wilayah utara. Ketegangan di kawasan meningkat dan perlombaan senjata regional tampaknya menjadi keniscayaan dalam waktu dekat. Jika eskalasi ini tidak dikelola dengan bijak, Papua berpotensi menjadi titik api baru di Indo-Pasifik. Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam tarik-menarik dua kekuatan besar dunia. Rusia bisa menjadi sekutu yang berguna. Namun, relasi ini harus dijalankan secara hati-hati agar tidak memicu krisis yang lebih luas. Pemerintah juga perlu memperkuat posisi diplomatiknya di ASEAN, memperjelas tujuan operasi, serta tetap membuka jalur dialog dengan berbagai aktor internasional, guna mencegah terjadinya kesalahpahaman strategis. Australia kemungkinan besar akan mempercepat modernisasi militernya dan meningkatkan aktivitas diplomatik di Asia Tenggara. Mereka akan berupaya menarik kembali pengaruhnya di Indonesia melalui pendekatan ekonomi, bantuan pembangunan, dan penguatan kerjasama pendidikan serta intelijen. Namun, keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada bagaimana Indonesia mengelola persepsi publik dan menghindari akses represif di Papua, yang dapat dijadikan bahan kritik global. Langkah strategis Indonesia ke depan sebaiknya mencakup penguatan diplomasi publik, pembukaan akses pemantauan HAM yang selektif, dan pelibatan tokoh adat serta gereja dalam proses rekonsiliasi sosial di Papua. Pendekatan militer harus diimbangi dengan pendekatan kultural dan ekonomi yang berpihak pada masyarakat lokal. Hanya dengan cara ini, Papua bisa dijaga dari tekanan separatisme, sekaligus dari eksposisi geopolitik oleh kekuatan besar dunia. Situasi Papua hari ini tidak bisa dibandingkan langsung dengan masa lalu Timor Leste. Indonesia telah banyak belajar, namun tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Ketegangan global, aliansi militer baru, dan tuntutan lokal bertabrakan dalam ruang yang sama. Disinilah pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan publik untuk terus mengawal perkembangan Papua secara kritis namun konstruktif. Mari bangun kesadaran bersama, tolak disinformasi dan jaga Papua tetap dalam bingkai NKRI dengan pendekatan yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Sebarkan informasi yang benar, jangan biarkan konflik ini disandra oleh propaganda dan kepentingan asing.